Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita nikmat-nikmatnya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita yang membawa kita ke surga, yakninya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menjamin rezeki kita? Siapa yang mengampuni dosa-dosa kita? Siapa yang memberikan kepada kita husnul khatimah? Siapa yang memberikan pahala kepada kita, yang dengan itu kita masuk surga? Siapa yang memberikan hidayah kepada kita? Siapa yang menghisap kita? Siapa yang maha kuasa di atas muka bumi ini? Siapa yang memiliki langit, bumi beserta isinya? Siapa yang memiliki surga dan neraka? Jawabannya semuanya adalah Allah Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Jika kita sadari bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan milik Allah, lantas mengapa kita risaukan hinaan dan omongan orang lain kepada kita? Bukankah Tuhan kita bukan omongan orang, kecek-kecek orang, bukan tulisan orang, hinaan orang lain dan penilaian orang lain. Karena itu, selama kita di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berbuat baik, maka jalan saja terus. Jangan pedulikan mereka, sebab tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Percayalah kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun seluruh manusia menghina kita, mencemooh kita, merendahkan kita, berusaha mencelakakan kita, kita tidak akan pernah, itu semuanya tidak akan pernah berubah takdir, tidak akan pernah bisa merubah takdir yang telah Allah berikan, Allah tetapkan untuk kita. Dan ingatlah pula bahwa kelak kita juga akan sendiri-sendiri. Maka apa pedulinya dengan hinaan dan penilaian buruk manusia? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin." Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu juga pada mulanya. Ini surah Al-An'am ayat 94. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berakal, dia selalu menjadikan kebenaran sebagai acuan setiap tindakannya, bukan karena landasan pujian atau celaan. Karena apapun pilihan yang kita ambil tetap tidak mampu memuaskan semua orang. Orang baik sekalipun ada saja yang tidak suka, ada saja yang mencela dan merendahkannya. Pada kebenaran ada potensi celaan,
pada keburukan ada pula peluang cercaan. Hanya saja bersabar menghadapi celaan karena menjalankan ketaatan kepada Allah itu pastinya bernilai pahala yang besar. Sedangkan sebaliknya, dicela karena maksiat adalah kehinaan di dunia, kesengsaraan di akhirat kelak. Imam Hasan Basri rahimahullahu taala pernah berkata, "Wahai anak Adam, wahai manusia, ketahuilah bahwasanya sungguh yang pertama engkau akan mati sendirian. Yang kedua, engkau masuk ke liang kubur pun sendirian, tidak ada temanmu. Kemudian yang ketiga, dibangkitkan juga engkau sendirian. Kemudian yang keempat, engkau akan mempertanggungjawabkan perbuatanmu juga sendirian." Dalam kitab Bahrud Dumu halaman 102. Kaum muslimin, ketika ada seorang sahabat yang telah dijamin masuk surga, teringat alam kubur. Diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu jika melihat kuburan, apa reaksi beliau? Beliau menangis, mengucurkan air mata hingga basah jenggotnya. Suatu hari ada seorang yang bertanya, tatkala mengingat surga dan neraka engkau tidak menangis, mengapa engkau menangis ketika melihat kuburan? Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya liang kubur adalah awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah, akan selamat pula. Namun jika ia tidak selamat dari siksaan kubur, maka siksaan selanjutnya akan lebih keras, pastilah dia terkena. Dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2308. Demikian kelak nanti kaum muslimin, keadaan setiap manusia pada hari kiamat. Dia akan datang, akan dihisab sendiri-sendiri untuk menghadapi perhitungan amal dan pembalasan dari amalnya. Sebagaimana dahulu kita ini diciptakan di dunia pertama kali dalam keadaan tanpa alas kaki dan telanjang. Sebagian besar orang kampung kita memiliki pemahaman yang tentu ini keliru. Mereka akan dipayungi oleh guru mereka nanti. Sekali lagi kita katakan ini keliru. Pada hari itu, hari kiamat nanti, hari perhitungan, tak seorang pun dapat membantu, tak seorang pun dapat menolong kita. Meskipun di dunia dahulu mereka sangat perhatian kepada kita, atau sebaliknya mereka dahulu sangat membenci kita. Karena pada hari itu nanti kita sendirilah yang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Kondisi manusia juga pada hari kiamat nanti kaum muslimin. Menurut surah Al-Qari'ah ayat 4, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Kata Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya, maksud dari keadaan manusia seperti anai-anai yang berterbangan adalah manusia bertebaran, mereka bercerai-berai ke sana dan kemari. Karena apa? Karena mereka bingung menghadapi huru-hara kiamat yang sangat menakutkan. Di padang mahsyar nanti jarak antara manusia dan matahari sangatlah dekat kaum muslimin. Oleh karena teriknya matahari, keringat bercucuran dengan amat deras, sehingga keringat tersebut merendam sebagian atau bahkan ada yang terendam seluruhnya karena keringatnya yang sangat bercucuran. Hal ini sesuai dengan amal mereka sewaktu mereka di dunia. Masa tunggu di akhirat akan sangat menyiksa bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang berlumuran dosa-dosa besar. Namun tidak demikian bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Setiap orang menunggu giliran untuk dipanggil, diadili
dan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal satu hari di akhirat adalah sama dengan 1000 tahun di dunia. Di padang mahsyar nanti kita manusia akan mengalami penantian yang sangatlah panjang atau waktu yang sangat lama. Kata Imam Ibnu Katsir, dia mengatakan dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa mereka kelak akan berdiri selama 70 tahun dalam keadaan tidak berbicara sedikit pun, diam saja. Itulah keadaan yang sangat mengerikan nanti kaum muslimin. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keteguhan hati, kesabaran dalam ketaatan kepada Allah, dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak kita dapat berkumpul di surganya. Amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.